Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang ini kita mengadakan pertemuan ketiga. Apa sih isi dari pertemuan ketiga? Yaitu pengantar COVID-4. Dalam COVID-4 itu ada beberapa yang harus kalian perhatikan, yaitu pengertian COVID-4 adalah untuk menyediakan manajemen dan pemilik proses bisnis dengan model tata kelola teknologi informasi yang membantu dalam memberikan nilai dari TI dan memahami serta harus mengelola risiko yang terkait pada TI. Kita lanjut. COVID adalah kerangka kontrol yang paling tepat untuk membantu organisasi memastikan keselarasan antara penggunaan teknologi informasi dan tujuan bisnis di akan datang. Variabelnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Variabel independen ini sering disebut sebagai stimulus atau predikator exclusion dalam bahasa Indonesianya yang sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbul variabel dependen atau yang terkait. Menghubungkan antara keempat domain tersebut bisa dilihat pada gambar ya, yaitu apa sih? Kita ada PO, ada AI, ada DS, dan ada MO. Kalau PO itu Plan Organize atau AI Include and Implement, Delivery and Support, Monitor, dan Evaluasi. COVID adalah suatu metodologi yang memberikan kerangka dasar dalam menciptakan sebuah teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan tetap memperhatikan faktor-faktor lain yaitu yang berpengaruh pada COVID-4.1 framework. Control Objective Management Goals Maturity Models. Ya, apa sih yang dimaksud dengan COVID? COVID dirancang sebuah alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan mengelola risiko, manfaat, serta evaluasi yang berhubungan dengan TI. Control Object for Information of Related Technology. COVID itu ada dua, untuk COVID sendiri visionnya dan misinya. Kalau misi visionnya sebagai model untuk menguasai IT. Kalau mission adalah melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dan teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer dan auditor. COVID mempunyai ukurannya, menurut model atau mendefinisikan atau Key Goal Indicator, Key Information Indicator, atau KPI, atau CSV, atau KGI. COVID itu ada, tadi yang saya bilang ada tujuannya, ada visinya, dan ada missionnya. Untuk COVID-4 itu terbagi atas 4, yaitu perencanaan dan organisasi yang disebut juga PO atau Plan on Organization. Memperoleh dan mengimplementasikan adalah AI. Menyerahkan dan pendukung yaitu DS atau Delivery Support. Monitoring atau monitoring dan evaluasi atau MA. Untuk rinciannya, di domain COVID itu ada COVID PO6, yaitu polisi, dan untuk PO6 itu ada banyak ya di situnya. Terus ada PO7, Management Human Resource. Terus ada juga PO8, ada juga DS, ada juga ME, ada juga ME2.
Di sini adalah delivery support atau layanan atau dukungan. Topiknya adalah layanan mengantar dan dukungan. Dukungan proses menyusun pengolahan sistem aplikasi. Pertanyaannya banyak di sini. Terus ada juga untuk layanan. Banyakannya layanan, ada layanan IT-nya, terus ada juga biayanya, terus ada pekerjaan mampu menggunakan sistem informasinya, terus keamanan. Untuk MO adalah dia penilaian untuk overtime atau jaminan dari jaringan tersebut. Terus bagaimana sistem pengendalian, bagaimana pengukuran pengerjaannya. Kuesioner yaitu tentang mendapatkan indeks suatu permasalahan. Terus apakah yang kita menjamin kemandirian pada saat pada praktik kerjanya. Di sini juga ada model kematangan, yaitu 0-5 ada non-extend atau tidak ada. 0,51 sampai dengan 1,5 adalah inisial, berarti ada nilainya inisial atau ad hoc. 1,51 sampai 2,5 adalah peluang proses berdasarkan intuisi. 2,51 sampai 3,5 adalah proses telah didefinisikan. Terus 3,51 sampai 4,5 adalah dikelola dan terukur. Terus 4,51 sampai dengan 5 adalah opsional atau paling tertinggi yang terbagus. Kalau misalnya 3,51 sampai 4,5 itu adalah dia itu menengah. Kalau level 4 itu menengah. Kalau level 3 rata-ratanya kurang lebih ada permasalahan. Kalau level 1 dan level 2 itu banyak permasalahan yang ada. Di sini ada COBIT framework-nya. IT ratio, yaitu kita cari dulu data yang kita akan mau informasikan. Terus ada teknologi, ada juga fasilitas, dan ada juga orang, human resource-nya. Pada saat sudah IT ratio, ada IT proses. IT prosesnya maksudnya apa? Di sini adalah bagaimana pengembangan dari atau planning akan datang untuk suatu aplikasinya. Dan bagaimana data yang akan dikirim dan bagamana hasil yang dimonitoringnya. Terus untuk business requirement-nya, yaitu apakah efektif, efisien, conditional atau komplain informasi. Dan maksudnya ini adalah apakah stakeholder di situ adakah komplain atau tidak dari hasil yang dikerjakan setelah si auditor itu pada penilaian. Di sini sama hampir seperti tadi, COBIT form ini hampir sama ya, di IT research, IT proses, business recruitment hampir sama. Nah, di sini juga ada kematangan hampir tadi saya sebutkan, ada 0 sampai 0,5 level 0, 0,51 sampai 1 level 1 dan sampai yang terakhirnya adalah 4,51 sampai dengan 5. Untuk COBIT 4 ada beberapa rancangan yang harus didukung, yaitu manajemen eksekutif dan dewan direksi yang harus mereka pahami dan harus mereka bertanggung jawab. Bisnis dan manajemen teknologi informasi. Ya, terus pengelolaan insuran dan pengendalian dan security profesional. Jadi dalam suatu manajemen yang paling harus bertanggung jawab adalah tingkat level atas, yaitu manajemen, stakeholder dan supervisornya. Oke, di sini ada beberapa soal yang dimana ada 10 soal yang dimana harus dikerjakan tepat pada waktunya. Oke, mudah-mudahan penjelasan ini berguna. Bila kurang jelas bisa ada pedoman, buku pedoman yang harus diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.